Koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pertama, tentang koneksi antar materi ini adalah kaitan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan antara Pratap Triloka dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Pratap Triloka terdiri atas 3 semboyan, yaitu ing ngarsa Sung Tulodo, ing madya Mangunkarsa, dan Tutmuri Handayani. Dalam penerapan pengambilan keputusan, Pak Nadiem juga pernah mengatakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Kaitan dari keduanya dapat dilihat dari kenyataan bahwa para pengambil keputusan bukan hanya mereka yang di depan, namun juga yang di tengah dan di belakang. Namun, dimanapun kita berada, pastikan bahwa keputusan yang kita ambil akan berdampak pada kepentingan pembelajaran dan murid. Karena tugas seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dan mengandung risiko yang menyertainya. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam mengambil keputusan ada 3. Yang pertama, sebagai kontrol. Menurut saya, salah satu pengaruh nilai yang tertanam dalam diri adalah sebagai kontrol kita dalam mengambil keputusan. Kemudian, pendukung intuisi. Pengambil keputusan selalu melibatkan intuisi, sehingga nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan sangat berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan. Kemudian, nilai-nilai dalam diri merupakan suatu prinsip yang kita punya untuk memperkuat prinsip-prinsip lain dalam pengambilan keputusan. Ketika hal tersebut merupakan pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita kepada prinsip-prinsip yang kita ambil sebagai pengambil keputusan. Kaitan kegiatan coaching atau bimbingan dengan pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama, dalam coaching ada proses kreatif, di mana coaching memunculkan ide-ide di sesi coaching tersebut. Nah, ide-ide yang muncul inilah yang mungkin akan menjadi solusi saat pengambilan keputusan. Kemudian, di dalam coaching ada satu kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot pada sesi coaching dapat menjadi uji benar atau salah, ataupun dapat mengenali nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, terutama dalam kasus dilema etika. Kemudian, dalam coaching memiliki paradigma berpikiran terbuka. Dan paradigma ini erat kaitannya dengan proses pengambilan keputusan, karena seorang pemimpin harus berpikiran terbuka dalam mengambil keputusan. Kaitan kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya terhadap pengambilan suatu keputusan. Dari 5 KSE, setiap KSE memiliki peranan tertentu dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, baik kesadaran diri dan manajemen diri mengontrol pengambilan keputusan dari dalam diri seorang pemimpin. Dengan kesadaran diri dan manajemen diri yang baik, proses pengambilan keputusan akan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang dipercaya, sedangkan manajemen diri akan menghindarkan pengambil keputusan dari stres, karena manajemen diri seorang pemimpin belajar bagaimana cara mengelola stres. Kemudian, kesadaran sosial dan kemampuan berelasi. Kedua kompetensi ini mendasari sistem pengambilan keputusan, terutama bagaimana berempati dan menempatkan diri di posisi orang lain. Kemampuan sosial akan membawa seorang pemimpin mengenali profil orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan, sedangkan kemampuan berelasi menjaga agar relasi antara satu dengan yang lain tetap terjaga dengan baik. Yang terakhir, pengambil keputusan yang bertanggung jawab mendasari terwujudnya keputusan yang bertanggung jawab, di mana seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menanggung risiko dari keputusannya, dan bahwa proses pengambilan keputusan bukan akhir dari rangkaian tindakan yang harus dipertanggungjawabkan, karena masih ada dampak dari proses pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus terhadap masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianggap seorang pendidik? Menurut saya, meskipun regulasi ada untuk mengatur ketertiban dan keadilan untuk semua, akan tetapi ada kekuatan yang dibutuhkan ketika ada pertentangan dengan regulasi yang ada, terutama jika pertentangan ini adalah antara nilai kemanusiaan dengan keadilan. Kekuatan ini adalah nilai-nilai kebajikan. Ketika seorang pendidik memiliki prinsip terkait nilai-nilai kebajikan, maka keputusan yang diambil akan cenderung fokus pada masalah moral. Mengingat kembali bahwa sekolah adalah institusi moral, maka tidak heran jika pendidik harus memiliki fokus dalam nilai-nilai yang dianut saat mengambil keputusan.
Tantangan-tantangan di lingkungan dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini dapat ditemukan dari dalam diri maupun dari luar diri. Dari dalam diri, jika seorang pemimpin belum benar-benar matang menguasai kompetensi sosial emosionalnya, maka dia akan kesulitan dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Ataupun lingkungan seperti lingkungan yang kurang mendukung dan regulasi yang sangat ketat akan mungkin menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Erat kaitan antara perubahan paradigma di lingkungan dengan keleluasaan seorang pemimpin dalam proses mengambil keputusan. Hal ini terutama menyangkut dampak dari proses pengambilan keputusan itu yang harus dijalankan. Adapun pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pembelajaran yang memerdekakan murid adalah bahwa sebagai pemimpin pembelajaran, banyak keputusan yang harus kita selesaikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang terpenting ketika seorang pemimpin pembelajaran, maka banyak keputusan yang harus bersinggungan dengan murid. Maka pembelajaran diferensiasi akan dapat menjawab kepentingan murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi selain mengakomodasi kepentingan murid, juga dapat membantu guru dalam mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Memperhatikan perbedaan murid dengan seksama akan efektif dalam mengatasi dampak pengambilan keputusan. Untuk uji diagnostik atau tes kemampuan awal atau asesmen awal dalam pembelajaran akan sangat membantu seorang pendidik dalam mengambil keputusan dan menentukan langkah selanjutnya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan akan berkehidupan dan masa depan murid-muridnya? Menurut saya ada 3 hal yang mempengaruhi seorang pendidik dalam mengambil keputusan dan mempengaruhi masa depan murid-muridnya. Pertama, pengambilan keputusan itu akan berpengaruh pada minat murid pada pembelajaran. Bagaimana seorang murid belajar mengambil keputusan akan berpengaruh pada minat murid, terutama pada pembelajaran tersebut. Kemudian berpengaruh pada motivasi murid untuk belajar dan bagaimana murid dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki, tergantung bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengambil keputusan dalam pembelajarannya. Dan ketiga hal tersebut akan mempengaruhi proses belajar murid dan berpengaruh pada masa depan murid. Kesimpulan yang saya dapat tarik dari pembelajaran modul materi ini ada 3. Pertama, pengambilan keputusan tidak pernah mudah. Namun, sebagai pemimpin pembelajaran, maka tugas seorang pemimpin adalah mengambil keputusan dan harus diingat bahwa tujuan dari pengambilan keputusan adalah kepentingan murid. KSE dapat menjadi dasar yang kuat dalam memaknai nilai kebajikan yang dipercaya, kemudian menjadikannya landasan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, bagaimana mengambil keputusan dan mengomunikasikannya dengan para pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat menggunakan teknik coaching yang telah dipelajari dalam modul sebelumnya. Sejauh mana pemahaman dan konsep-konsep Anda yang telah dipelajari? Secara pengetahuan, saya mungkin cukup menguasai teori dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah penyelesaian masalah. Namun karena saya percaya bahwa pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan, maka untuk mempraktekannya dibutuhkan latihan dan pengalaman yang tidak sebentar. Adapun hal yang tidak terduga yang saya temukan selama proses pembelajaran adalah saya telah memahami bahwa pengambilan keputusan bukan suatu yang mudah untuk dilakukan. Namun, saya temukan ada beberapa langkah efektif bagaimana agar keputusan itu yang kita ambil dapat efektif dan berdampak baik pada banyak orang. Perbedaan sebelum dan sudah mempelajari modul ini, sebelum mempelajari modul ini saya pernah mengambil keputusan dan selalu memikirkan dampak dari keputusan tersebut dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, sesudah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pengambilan keputusan adalah tanggung jawab yang harus diselesaikan, bukan stres yang harus dipikirkan dalam jangka panjang. Perbedaan mendasarnya adalah saat ini saya percaya bahwa keputusan apapun yang diambil tidak akan dapat menyenangkan hati semua orang. Namun, kita bisa sepakat bahwa selama hasil dari keputusan yang diambil adalah kurva normal, maka keputusan yang diambil cenderung efektif dan akurat. Dampak mempelajari konsep ini untuk saya, yang pertama ada perubahan paradigma bahwa saya akan lebih menghormati orang yang membuat keputusan melalui proses pemikiran yang panjang. Karena beliau membuat keputusan pasti dengan banyak pertimbangan dan dengan mendengarkan semua pihak. Yang kedua, saya akan mulai mendengarkan semua pihak. Setelah mempelajari modul ini, saya memang harus mendengarkan semua pihak sebelum mengambil keputusan.
berusaha melakukan win-win solution dan berpikir dampak untuk semua pihak, dan berusaha adil dalam mendengarkan semua pihak. Yang ketiga, tentu saja kita akan mengutamakan kepentingan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha bahwa keputusan apapun yang saya ambil harus berpihak pada murid. Seberapa penting modul ini untuk dipelajari? Sebagai seorang manusia, modul ini penting untuk dipelajari karena kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mengambil keputusan terkait kita sebagai seorang manusia. Sebagai guru atau pemimpin pembelajaran, materi ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran saya dalam mengambil keputusan yang harus mementingkan kepentingan murid. Dan sebagai anggota masyarakat, materi ini sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dengan memperhatikan kepentingan banyak orang seperti ketika kita menjadi bagian dari sebuah masyarakat. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia.